Selamat pagi teman-teman dan para hadirin yang saya hormati. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan membahas tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Kami beranggotakan saya Adiel Cesar Karyanta, Birgita Tessa Cleodora, Fairuz Hasna, Luciana Nindi, Murtafi Atul, dan Sevia Cahya Pradita. Konsep dan urgensi hukum yang berkeadilan. Hukum memiliki kaitan yang sangat erat terkait tujuan suatu negara. Menurut Cronenberg dan TKB Sabaroedin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hingga dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia membutuhkan kehidupan yang sejahtera. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan dalam mengatur masyarakat juga perlu ikut menyejahterakan masyarakatnya. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua kegiatan ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah serta kegiatan yang dijalankan semua kemasyarakatannya berdasarkan hukum. Hendaknya bukan didasarkan pada kekuasaan saja. Oleh karena itu, suatu hukum di Indonesia haruslah adil bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras dengan tujuan. Dari bunyi alinea keempat, pembukaan UUD NRI 1945 ini dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama yang dinyatakan Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Pentingnya hukum yang berkeadilan. Maraknya berbagai masalah atau penyimpangan yang terjadi di Indonesia, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintah, seperti maraknya kasus KKN, pelanggaran HAM, tawuran, ketidakadilan sosial, dan lain sebagainya. Dari berbagai contoh kasus itu, kita sadar bahwa betapa pentingnya hukum untuk berkeadilan itu bagi sebuah negara tak terkecuali Indonesia. Singkatnya, alasan pentingnya hukum yang berkeadilan adalah sebagai berikut. 1. Demi tercapainya suatu ketertiban pada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup damai dan sejahtera. 2. Mengurangi dampak kerugian dari berbagai pihak tertentu. 3. Memberi efek jera kepada pelanggar hukum. 4. Mengurangi tingkat kejahatan dengan memberlakukan hukum secara adil. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Upaya penegakan hukum dan keadilan sangat berkaitan dengan tujuan negara. Salah satu tujuannya yaitu melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Dalam tujuan negara tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, disusunlah peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum, yaitu yang pertama, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya, masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Yang kedua, yaitu hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, masalah perampokan, pembunuhan, pencurian, dan tindakan kriminal yang lain. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Next. Gustav Fredbrooks, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam
pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua, kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan 3 tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama yaitu hukum material, adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa pemerintah-pemerintah dan larangan-larangan. Contohnya, untuk hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, untuk hukum perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukum bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum. Yang kedua, yaitu hukum formal, atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya, hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan hukum acara perdata. Melalui hukum acara ini, hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi. Hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan tertentu, yaitu hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. 1. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. A. Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 UU nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI. Penyelidik mempunyai wewenang 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 2. Mencari keterangan dan barang bukti. 3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. B. Kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jaksa berwenang untuk A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, B. Membuat surat dakwaan, C. Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, D. Menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu, E. Melaksanakan penetapan hakim, dan lain-lain. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan atau penegakan hukum, Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh satu Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten atau kota. C. Kehakiman, kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Dua, lembaga peradilan. Penyelesaian perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dapat dilakukan dalam berbagai badan peradilan sesuai dengan masalah dan pelakunya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keempat, lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang, mengadili perkara tertentu, dan meliputi badan peradilan secara bertingkat. Peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengadili golongan atau kelompok rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana. A. Peradilan agama. Peradilan agama terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang A. Perkawinan, B. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, C. Wakaf dan sedekah. B. Peradilan militer.
Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pertama, seorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang kedua, seorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, seorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang keempat, orang yang tidak termasuk golongan di atas, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. C. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang maupun pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. D. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkatan atau badan pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri, dikenal dengan istilah pengadilan tingkat pertama yang wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri itu merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Nah, untuk memperlancar proses pengadilan, di pengadilan negeri terdapat beberapa unsur, yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi dari pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Nah, yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Nah, proses banding tersebut dapat ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili pada tingkat kedua suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah 1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Yang kedua, mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan tinggi dilakukan melalui undang-undang. Next. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila
Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sedangkan permohonan kasasi itu sendiri hanya dapat diajukan satu kali. Nah, kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peralihan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang keempat, penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasihat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasihat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Nah, berdasarkan pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Penasihat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasihat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap tersangka adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Kemudian yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum sebagai pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi sesuatu yang dibenarkan oleh kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan,
yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum, dan penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang mencoba menyuap misalnya. Pada kasus 2 petugas pajak dibunuh penunggak miliaran rupiah, Kristi Stefani, CNN Indonesia, Selasa 12 April 2016, Nias CNN Indonesia, 2 petugas Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, ditusuk hingga tewas oleh seseorang wajib pajak. Hari ini, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyampaikan berita duka dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli malam ini. 2 pegawai pajak asal Sumatera Utara dari KPP Sibolga meninggal dunia ditusuk wajib pajak. Kedua petugas pajak itu adalah Jurusita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, Pratama Sibolga, Parado Toga Frans Riano, Siahaan, dan tenaga honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Gunung Sitoli Sozanolo Lase. Lihat juga tak perlu Jokowi, cukup Menteri menjelaskan hak amnesti ke DPR. Pelaku pembunuhan tersebut adalah Agusman Lahagu, 45, yang berprofesi sebagai pengusaha jual beli karet. Dia menusuk kedua petugas pajak di Jalan Yos Sudarso, Desa Hilihaho, KM 5, Kota Gunung Sitoli. Agusman kemudian menyerahkan diri ke polisi, membawa korban ke rumah sakit dan meninggal dunia. Pelaku diduga menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Wajib pajak tidak mematuhi keharusan membayar. Sayangnya mereka malah ditusuk saat melakukan tugas negara. Kata dia juga Wapres JK, bisnis keluarga di perusahaan offshore bukan dosa sementara. Itu Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Pol Helvi Asegaf di Medan mengatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai peristiwa pembunuhan yang dialami 2 petugas pajak pada Selasa siang pukul 11.30. Pihak kepolisian telah memeriksa dan meminta 9 saksi yang dianggap mengetahui kronologis atau penyebab peristiwa pembunuhan. Pelaku yang telah ditahan mengakui telah membunuh 2 petugas pajak tersebut. Meski demikian, pihak kepolisian belum mengetahui motif atau tujuan pelaku ketika membunuh 2 petugas pajak tersebut. Modus operadinya masih dalam penyelidikan, kata Helvi seperti dilaporkan Antara Yul. Selain itu, pemerintah perlu melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Apabila hal ini telah dilakukan, maka ketika ada warga negara yang mencoba melakukan pelanggaran hukum, pihak aparatur penegak hukum harus bekerja secara profesional dan berkomitmen menegakkan hukum. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa sudah sejak lama Cicero menyatakan ubi societas ibi lus, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Bahkan apabila kita kaji kitab suci yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Anda pasti akan menemukan betapa banyak aturan-aturan yang dinyatakan dalam setiap ayat kitab suci tersebut. Namun, tampaknya ada peraturan hukum saja tidak cukup. Tahap yang lebih penting adalah penegakan dan kepastian hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material, seyogianya dapat terwujud dalam proses meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Sebagaimana pada kasus sendal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil, ada sesuatu hal yang menarik yang sering terjadi di negara ini dalam sidang kasus sendal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sendal jepit milik Bribtu Ahmad Rubi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayu, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia.
Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti snatch itu sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia dengan berbagai judul berita seperti Indonesia Protest with Field Pop, Indonesia Have New Symbol for Injustice Sendal, Indonesia Dem Flip 206 Flop at Police Station in Symbol of Frustration over Unfair Justice, serta Indonesia Flag Injustice with Sendal. Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. F. Rangkuman penegakan hukum yang berkeadilan. 1. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan atau sovereignty yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. 2. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Ketiga, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Contoh kasus penyiraman air keras novel Baswedan hingga tuntutan dinilai janggal. Kasus novel Baswedan merupakan salah satu contoh kasus penyiraman air keras yang terjadi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat ini pelaku penyiraman air keras, Roni Bugis dan Rahmat Kadir, sudah diamankan oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini. Keduanya dinyatakan bersalah oleh hakim karena telah melanggar pasal
pasal 353 ayat 2 KUHP JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga kedua pelaku tersebut dijatuhi hukum pidana selama 1 tahun. Akan tetapi, menurut Novel Baswedan, hukuman tersebut terlihat lucu dan aneh, karena tersangka melakukan tingkat penganiayaan yang tergolong tinggi. Tentu hukuman penjara 1 tahun tidaklah cukup. Selain itu, Novel juga berpendapat bahwa penuntut justru malah bertindak sebagai pembela dari terdakwa. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menuju room sepada yang telah disediakan. Baik, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas masing-masing.